Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tema ini sebetulnya saya siapkan untuk ada satu apa namanya, ada kawan ya yang mana kita bersepakat untuk mengadakan webinar terkait dengan gagap hitung, gitu kan. Tapi coba kita kemas dengan sesuatu yang lebih general, karena kalau temanya hanya terbatas gagap hitung itu kayaknya kok terbatas hanya untuk kalangan tertentu ya. Jadi untuk lebih memberikan manfaat yang lebih luas, akhirnya saya mengundang teman-teman semua juga untuk hadir pada kesempatan malam hari ini. Kita akan coba ulas bagaimana otak kita ini juga perlu dibugarkan. Sebagaimana otak kita bisa mengalami apa yang disebut dengan kerusakan. Ya. Ini di antara tema-tema yang akan kita bahas dan mungkin saya akan presentasikan 10 sampai 15 menit. Nanti kita ada sesi diskusi ya. Ya. Kita perlu pahami dulu bahwa kebugaran otak itu adalah kondisi optimal di mana otak ini bisa menjalankan fungsi-fungsi kognitif, berpikir, menimbang, memutuskan itu ya, fungsi-fungsi kognitif ya. Kemudian fungsi emosional, biasanya orang-orang yang kebugaran otaknya terganggu, emosinya cepat tersulut ya atau sumbu pendek. Dan fisiologisnya secara efektif. Kebugaran otak mencakup apa saja, mencakup bagaimana berpikir jernih, memproses informasi dengan cepat, tidak lola, dapat mengingat dengan baik, mengambil keputusan secara logis, dan tentu saja dapat mengelola emosi dan stres dengan lebih sehat. Nah, memang untuk menjaga kebugaran otak ini tidak apa namanya, tidak bisa sendiri ya, tidak bisa satu aktivitas saja. Artinya dia perlu mempertimbangkan aspek-aspek yang lain juga seperti olahraga secara rutin, eh, mengkonsumsi makanan minuman yang sehat gitu ya. Nah, sementara kebugaran otak yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini erat hubungannya dengan apa yang sudah diteliti oleh Profesor Ryuta Kawashima, pakar otak dari Jepang. Nah, terkait dengan menjaga kebugaran otak ini, teman-teman, ya, ada penelitian dari Harvard Medical School bahwa olahraga yang teratur ternyata tidak hanya baik untuk tubuh saja, tapi juga meningkatkan fungsi kognitif ya, dengan merangsang pertumbuhan sel-sel otak baru melalui proses neurogenesis. Ya. Sepertinya saya sudah sharekan juga ya, ada satu ilmuwan neuroscientist, ya, ahli saraf, yang mana beliau profesor peneliti, kesehariannya yang di lab saja, tidak kemana-mana, sehingga secara fisik itu beliau ya rentan ya, namanya juga fisiknya tidak dijaga. Gitu kan. Nah ada satu momen beliau tersadar bahwa ternyata fisiknya itu juga perlu diperhatikan. Itu ketika beliau ikut tur travel ya, menyeberangi sungai gitu kan. Nah di antara peserta yang ada
ringgih. Nah, kira-kira begitu. Pulang dari acara itu, beliau bertekad untuk olahraga secara tertib dan teratur. Dan apa yang terjadi? Karena beliau peneliti saraf ya, beliau melakukan semacam self assessment gitu ya, melihat sebetulnya saraf otak saya ini seperti apa gitu. Dan rupanya memang betul apa yang disebutkan oleh ini ya, penelitian Harvard Medical School ini, bahwa olahraga tubuh itu tidak hanya untuk fisik saja, tapi ada hubungannya dengan kebugaran otak. Ya. Nah, kemudian untuk menjaga kebugaran otak ini juga perlu istirahat yang cukup ya. National Institute of Neurological Disorders and Stroke ini satu institut yang meneliti tentang penyakit saraf dan stroke gitu kan. Tidur itu adalah waktu yang kritis bagi otak untuk membersihkan racun dan memproses informasi yang diperoleh sepanjang hari. Banyak manusia-manusia modern yang bermasalah dengan kualitas tidurnya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang menunggu waktu tidur itu malah justru dengan screen time. Main-main HP, scrolling, nonton YouTube, nonton Reels, dan masih banyak lainnya ya. Diharapkan setelah nonton dan scrolling itu ngantuk dan tidur. Tapi yang terjadi sebaliknya. Semakin dia scroll, semakin matanya tidak dapat beristirahat. Nah, ini banyak dialami oleh manusia-manusia modern sekarang nih. Jadi kita perlu perhatikan ya. Karena tentu saja kurang tidur itu dapat mengganggu fokus, daya ingat, bahkan meningkatkan risiko gangguan serius seperti Alzheimer. Nah, terkait dengan aktivitas asah otak ini perlu dilakukan secara bertahap dan terus-menerus, tidak bisa sekali dua kali saja. Nah, itulah pentingnya kita menyimak materi pada malam hari ini, karena ya mungkin teman-teman sudah banyak di sini yang sudah terbiasa main satu aplikasi yang sangat-sangat bermanfaat, di mana aplikasi ini dibangun salah satunya dengan teori dari Rita Kawashima bahwa melakukan operasi mudah dengan cepat itu dapat menjaga kebugaran otak. Apa aplikasinya? Namanya TOSM, Test of Second Mathematics. Ya, dengan alasan ini kita mudah-mudahan bisa semakin semangat untuk bermain TOSM. Karena apa? Karena tidak hanya sebatas untuk mengentaskan siswa dari merdeka dari gagap hitung, tapi juga untuk kebutuhan kebugaran otak kita. Ya. Dalam satu studi yang diterbitkan oleh Journal of Gerontology, Psychological Science, menemukan bahwa aktivitas mental seperti membaca, bermain teka-teki, mengerjakan TTS, teka-teki silang gitu ya, atau belajar hal baru itu dapat memperlambat penurunan fungsi otak terkait usia. Tapi itu perlu dilakukan kegiatan kecil setiap hari untuk menstimulus pikiran. Karena otak yang terus diasah akan selalu siap menghadapi perubahan dan tantangan. Seperti itu. Oke, kira-kira apa aja sih ciri dari otak yang tidak bugar nih? Nah, coba kita periksa tanda-tanda ini dalam diri kita ya, atau murid kita, atau anak-anak kita bahkan, atau pasangan gitu ya. Ketika tanda-tanda ini ada, bisa jadi secara kebugaran otak itu terganggu. Contohnya penurunan kognitif, diantaranya mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi. Ya. Jadi
kita minta mengerjakan apa, tapi yang dikerjakan lainnya. Atau lambat memproses informasi. Ya, ini juga termasuk ciri-ciri penurunan kognitif, teman. Selanjutnya, mudah lupa. Terus tanda yang lain, otak kita tidak bugar, itu ada emosi kita itu sering terganggu. Nah, orang-orang seperti ini itu rentan stres, mudah marah, dan seringkali terasa lelah secara mental. Rutinitas kita melakukan bermain TOSM secara berkesinambungan itu dapat mengurangi stres gitu ya, dan dapat menambah deposito sabar kita, karena main TOSM ini juga butuh kesabaran dan ketekunan gitu ya. Nah, itu bagus untuk kita budayakan gitu. Selanjutnya ada masalah fisik ya. Kalau otak kita tidak bugar, itu merembet, tidurnya tidak nyenyak, kepalanya sering pusing, dan penurunan kemampuan motorik. Bagaimana hubungannya dengan kreativitas ya? Ini sangat terhubung juga ya. Biasanya kalau otaknya tidak bugar, kurang bugar, itu motivasinya minimalis dan kesulitan berpikir inovatif. Masalah ini kan tentunya kalau dalam satu perusahaan, satu organisasi itu akan mempengaruhi produktivitas dan juga menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan. Artinya di sini kita mempelajari bahwasanya sangatlah penting untuk kita menjaga kebugaran otak kita. Otak kita itu ya sebagaimana juga otot perlu dilatih, kebugaran otak juga perlu diupayakan. Seperti itu. Nah, sebabnya apa nih? Di sini disebutkan gaya hidup tidak sehat, stres yang berlebih, kurang stimulus mental gitu kan. Malas belajar, malas melatih otak dengan aktivitas yang menantang. Apalagi hari-hari ini kita akan lebih mudah mencari hiburan daripada mencari tantangan yang dapat menstimulus mental kognisi otak kita. Seperti aktivitas scrolling, ngerumpi, ngalor ngidul gitu kan. Itu kurang menstimulus otak. Sehingga kita bukannya makin hari makin pintar, tapi makin hari makin ya bisa makin hari makin itu ya apa namanya tidak tahu diri gitu kan. Gitu. Gangguan sosial dan emosional gitu kan, isolasi sosial atau kurangnya dukungan emosional ya, ini apa yang menyebabkan otak kita tidak bugar. Nah, ini perlu kita hindari teman-teman. Jadi jangan sampai kita melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat menjadikan otak kita itu tidak bugar. Nah, zat-zat berbahaya seperti alkohol, obat-obatan atau polusi lingkungan ya. Kita yang tinggal di kota ini, polusi udara ini sangat-sangat mengganggu kebugaran otak. Ya salah satu treatmentnya ya kita traveling atau ke desa gitu ya dengan kualitas udara yang bagus gitu untuk recovery. Kemudian kondisi medis ya. Penyakit seperti hipertensi, diabetes, atau gangguan neurodegeneratif. Seperti itu. Nah, kita sedikit masuk di TOSM. Ya, ini merefresh lagi ya. TOSM itu apa? Ini adalah aplikasi yang inovatif ya, yang memang sedari awal itu tidak hanya untuk melatih kecepatan berhitung, teman-teman. TOSM ini alat diagnosis sekaligus terapi untuk membebaskan seorang dari gagap hitung. Selain tujuan ini, ternyata TOSM ini juga untuk menjaga kebugaran otak kita. TOSM ini instrumen dari matematika detik
asah intuisi kelola 2 titik pertama. Tujuannya kalau untuk siswa SD, SMP, SMA ya melatih hitung dasar dan mengidentifikasi serta mengatasi gagap hitung. Seperti itu. Ya. Penggunaannya secara konsisten, ya, setidaknya 5 atau 10 menit per hari itu dapat memberikan manfaat yang besar. Apa aja manfaatnya? Melatih kecepatan kognitif, meningkatkan kerja memori, gitu ya. Anak itu makin cerdas, makin perhatian sama tugas-tugasnya, sama pelajarannya, memperkuat fokus, gitu ya. Nah, terkait dengan fokus atau konsentrasi, biasanya anak itu kurang dapat mengikuti pelajaran bukan karena mereka tidak bisa, tapi seringkali mereka kurang fokus. Dengan kita latih bermain TOSM secara berkala dalam kurun waktu tertentu, ya, ini kita coba membiasakan otak untuk tetap bisa konsentrasi pada tugas-tugas tertentu. Ini tentunya sangat menguntungkan bagi para guru-guru ya, dan orang tua juga. Nah, sehingga ini langkah strategis kalau kita pengen punya anak yang tekatan, konsentrasinya baik, bisa mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya. Nah, kita boleh memplanning anak itu agar bisa bermain TWSM secara rutin setiap hari. Kalau gini liburan ya, kita bisa sedikit memaksa. Karena Bapak Ibu, bagi anak-anak yang gagap hitung, permainan TWSM ini sangat menjemukan, sesuatu yang ingin mereka hindari. Dan selalu mereka mencari alasan untuk tidak bermain. Kita orang tua yang tahu manfaatnya perlu sedikit memaksa. Memaksa dengan persuasif ya, tidak dengan apa dengan kasar, bukan. Tapi memang harus ada sedikit sedikit tekanan tuh untuk bermain TWSM. Karena kalau tidak, namanya anak-anak, fitrahnya itu bermain. Sementara TWSM ini yang memang dia permainan, tapi dia akan membuat orang anak bosan. Dan sebetulnya kebosanan yang terukur itu diperlukan juga. Artinya bosan di sini kan mereka bermain TOSM ya. Bukan bosan yang omong kosong, tidak. Tapi ini mereka akan memainkan TOSM dalam kurun waktu tertentu yang mana ini bisa meningkatkan kebugaran otaknya. Kita sebagai orang dewasa yang ngerti manfaat eh, efek samping positifnya ya tentu kita akan perjuangkan ini agar anak-anak bisa memastikan mereka bermain dengan tertib dan teratur. Ya. Selanjutnya bermain TWSM ini dapat merangsang neuroplastisitas ya, dengan membantu pembentukan koneksi saraf baru. Apalagi kalau masih usia-usia SD ya, 7 sampai 12 tahun itu masa-masa pembentukan yang sangat-sangat urgent sekali tuh. Orang kita sebagai orang tua aja masih bisa merasakan manfaat faedahnya, dengan masih bisa, apalagi anak-anak yang notabene masih masa pertumbuhan. Jadi kita perlu bijaksana untuk mengajak mereka tetap bertahan bermain TWSM dalam kurun waktu tertentu. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan di awal bahwa TWSM ini juga alat diagnostik untuk gagap hitung. Digunakan untuk identifikasi gangguan gagap hitung. Bukan gangguan sebetulnya, ketidakmampuan siswa dalam mengoperasikan hitung dasar intuitif. Ya. Kalau kita sudah ketahui sejak dini, kita bisa intervensi lebih awal. Kalau sudah terlambat kayak kita-kita ini, ya kadang-kala kita itu seringkali beralasan, sudah tua ini ngapain sih main-main hitung-hitungan nggak ada guna gitu kan. Tapi kalau anak-anak sejak dini bisa kita deteksi, akhirnya kita ada upaya untuk meningkatkan keterampilan hitung dasar intuitif ini. Karena Bapak Ibu, masalah gangguan gagap hitung ini satu masalah yang belum ada satupun baik instansi maupun
lembaga yang betul-betul concern untuk memberantas gagap pitung ini. Dan itu sudah saya coba validasi di lapangan dan memang kondisinya seperti itu. Akhirnya kita sebagai orang tua, sebagai guru yang tahu bahwa gagap pitung ini adalah suatu wabah yang harus diatasi, ya kita ambil peran. Setidaknya untuk diri kita sendiri, untuk anak-anak kita, untuk generasi kita yang ada di lingkungan kita. Karena kalau tidak diatasi, ya sampai dewasa, sampai kuliah pun, ya tetap tidak beranjak dari kondisi gagap pitung. Oke, saya mau ajak teman-teman untuk apa ya, berkenalan dengan Dr. Ryuta Kawashima, ahli neuroscience terkemuka, yang menemukan bahwa aktivitas sederhana seperti berhitung atau membaca dengan keras itu dapat meningkatkan aktivitas di korteks prefrontal. Ini sudah saya baca-baca apa jurnalnya, dan beberapa waktu lalu saya sudah sharing-sharing di apa di grup ya. Nah, ini jurnal-jurnal yang saya baca ini bagus banget ya. Mudah-mudahan ada kesempatan kita untuk membahas lebih detail kan gitu. Temuannya apa aja sih? Meliputi satu, latihan harian pendek. Sesi latihan singkat yang rutin itu lebih efektif daripada latihan panjang yang jarang. Artinya gini, seharian kita main tosem, tapi setelah hari itu kita tidak bermain lagi kecuali 1 bulan atau 2 bulan kemudian, ya ada manfaatnya, tapi kurang manfaatnya dibandingkan dengan latihan yang pendek-pendek 5-10 menit setiap hari selama 1-2 bulan itu lebih efektif. Nah, aktivitas sederhana, ya tantangan matematika dasar, dalam hal ini ya aritmatika dasar, tambah kurang kali bagi, ya, ini dapat menjaga otak tetap aktif. Dan tentu saja manfaat ini untuk semua usia ya, baik dari anak-anak hingga latihan ini bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak. Nah, TWSM ini di kemudian hari memang sejalan dengan prinsip-prinsip Kawashima karena menggabungkan tantangan berhitung cepat dengan konsistensi latihan harian. Nah, siapa sih Ryuta Kawashima ini? Beliau lahir bulan Mei tahun 59 di Chiba, ini di Jepang ya. Seorang ahli saraf terkemuka yang dikenal luas berkat kontribusinya mengembangkan permainan brain training atau brain age untuk Nintendo Switch, Nintendo DS, Nintendo 3DS, Nintendo Switch, ya ini ya. Nah, setelah menyelesaikan pendidikan kedokterannya di Universitas Tohoku, Kawashima melanjutkan penelitiannya sebagai peneliti tamu di Swedia. Pulang ke Jepang, beliau menjadi profesor di Universitas Tohoku dan pernah juga menjabat sebagai anggota Dewan Nasional Jepang yang membidangi bahasa dan budaya. Fokus utama penelitiannya beliau apa? Pemetaan fungsi otak, khususnya mengaitkan area-area tertentu dengan kemampuan seperti emosi, bahasa, memori, kognisi, gitu ya. Keahliannya dalam neurofisiologi dan pencitraan otak telah diterapkan untuk membantu perkembangan anak-anak mempertahankan fungsinya. Ya. Nah, beliau sebagai inspirator, pembawa acara virtual dalam seri permainan Brain Training. Permainan ini memang dirancang untuk melatih fungsi kognitif, Bapak Ibu, melalui berbagai macam tantangan mental. Nah, tapi ini menariknya beliau ya. Ini beliau orang baik ya, tidak hanya semata-mata memikirkan ekonomi saja. Beliau menolak royalti dari penjualan permainan tersebut yang diperkirakan 2,4 miliar yen. Ini banyak banget ya. Kalau dikonversi ke rupiah itu berapa tuh? Saya
tinggal dikalikan aja 1 yennya itu kan sekarang 100 atau 110 lah gitu. Ya, dengan dana ini, tapi beliau menggunakan dananya untuk mendirikan 2 laboratorium penelitian. Beliau menulis buku, ya, Train Your Brain, 60 Days to a Better Brain. Pada tahun 2003, terjual 2,5 juta kopi secara global, terlibat dalam pengembangan permainan lain, seperti Brain Exercise, Quiz Dr. Kawashima, untuk iPhone dan OS. Dedikasinya ini mempopulerkan ilmu pengetahuan dan kesehatan otak melalui media interaktif. Sehingga beliau ini figur yang penting dalam bidang neuroscience dan edukasi publik. Jadi kembali lagi, ini penting banget untuk menjaga kebugaran otak. Ya. Sebagai penutup, menjaga kebugaran otak adalah investasi terbaik untuk masa depan kita, masa depan anak-anak kita, masa depan murid-murid kita, gitu kan. Dengan memahami ciri-ciri otak yang tidak bugar, penyebabnya, dan adanya solusi seperti TOSM dan pendekatan Rita Kawashima, ya mudah-mudahan kita dapat terus meningkatkan kualitas hidup, meraih prestasi yang lebih tinggi. Yuk kita mulai perjalanan ini dari sekarang, luangkan waktu untuk berlatih, belajar, jaga kesehatan otak kita. Kami yakin dan percaya dengan otak yang bugar, tidak ada batasan untuk apa yang bisa Anda capai. Ya. Dan untuk memfasilitasi kebugaran otak ini, khususnya untuk belajar ya, kita ada program ini ya, klinik gagap hitung ini. Dan ini saya perhatikan ada para calon instruktur juga yang insya Allah sudah siap membuka praktek di daerahnya masing-masing ya. Jadi ini kita melatih instruktur di klinik gagap hitung, harapannya ya bisa menjembatani yang apa namanya yang gagap hitung gitulah kira-kira. Nah ini program kami di Semarang gitu, manfaatnya ini. Oke. Baik itu pendahuluan untuk diskusi kita pada malam hari ini. Teman-teman boleh ya diskusi ya. Silakan kalau ada yang mau menambahkan atau bertanya dan semisalnya. Silakan. Kalau tidak ada ya ini materinya udah selesai ya. Materi ini kan kita create untuk biar kita itu termotivasi untuk terus rutin bermain bermain TOSM gitu ya. Nggak cuma sekali 2 kali habis itu sudah selesai gitu kan. Tapi terus menerus kita eh, apa namanya jadikan ini adalah satu kebiasaan. Silahkan kalau ada yang mau menyampaikan pengalamannya atau pertanyaan gitu kan. Saya izin minum dulu ya. Ya, ini ada pertanyaan menarik ya. Sebelum main TOSM, apakah ada pengenalan terlebih dahulu? Ya, kita ketahui bahwasannya TOSM ini adalah alat diagnosis sekaligus alat terapi. Ya. Jadi sebaiknya sebelum kita memberikan treatment, perlu kita bekali diri kita dulu dengan pengetahuan yang cukup lah gitu ya. Karena kalau kita berlakukan begitu saja, bukannya anak itu malah
menjadi suka pada kreativitas, inovasi, atau matematika secara spesifik ya, tapi malah justru sebaliknya mereka akan apati. Jadi ya memang sebaiknya perlu kita kenalkan dulu. Tidak apa ya, usahakan tidak menakut-nakuti ya gitu. Itulah. Jadi perlu ada pengenalan. Nah, menariknya di versi yang terbaru ini TLSM sudah dibekali dengan mode persiapan. Ya. Di sana ada 3 mode: persiapan, mode setengah penuh, dan mode penuh. Waalaikumsalam Teh Lucy, terima kasih atas kehadirannya. Ada yang sudah rutin main TLSM untuk dirinya atau mengajak anak didiknya atau anaknya? Sedini mungkin ya, semakin dini kita mengajak mereka untuk rutin bermain TLSM, itu akan memberikan efek yang baik ketika nanti dia dewasa. Karena keterampilan hitung dasar intuitifnya itu akan menjadi karakter. Ya, namanya karakter tidak mudah digoyang. Beda kalau mulainya sudah dewasa nih. Tentu ada bedanya sih. Kira-kira seperti itu. Ada lagi yang mau didiskusikan? Kita masih ada waktu sampai 10 menit ke depan ya. Kita batasi 60 menit lah. Soalnya kalau teman-teman memang ya cukup antusias gitu ya, kita bisa agak panjangin dikit. Tapi ya tenang saja, kita ada grup WA ya kan, Matematika Detik itu untuk keperluan ya diskusi kita terkait dengan isu-isu yang berhubungan itu terbuka. Jadi nanti tidak perlu khawatir teman-teman ketinggalan informasi ya. Oke. Untuk teman-teman yang hadir, saya akan kirim filenya ya dari chat sini, mudah-mudahan bisa di-download. Kampus klinik, ini dia. Oke, ini e-booknya, silahkan dinikmati. Oke, Teh Lucy, ada yang mau ditanyakan, silahkan deh, open mic boleh dah. Iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nih nggak latihan, kayaknya mesti ada challenge. Iya benar, iya ya, tantangannya memang di situ. Kemarin nulis tuh memang apa namanya, mencoba untuk bikin kalimat sendiri gitu kan, kemudian yang ngikutin apa yang diarahkan di grup. Nggak ada challenge, nggak ada feel-nya, Ustadz. Iya, Gitu loh. Saya coba juga untuk mengajak anak ya, dulu kan coba yuk atuh bikin gitu kayak di sekolah kan, aku apa yang sempat dulu Ustadz sampaikan saya coba praktekin dan nggak bisa ternyata gitu, belum berhasil gitu ya. Ketika misalkan ada anak yang em, dalam artian melakukan satu kesalahan, nah kan saya tidak menghukum berupa fisik atau apa, tapi saya mencoba mengajak mereka untuk menuliskan gitu kan, menuliskan apa kayak sifat-sifat yang baik mana aja nih yang kamu belum punya dan kamu pengen punya. Nah, misalkan gitu. Tuliskan itu seminggu ya, sudah gitu. Setiap hari setor ke ibu. Hanya berjalan beberapa hari saja gitu itu teh. Nah, hal-hal kayak gitu ternyata kan memang mesti dibalikin lagi ke diri kita gitu. Tetap aja ternyata anak ya kita juga perlu challenge, nggak ada tantangan kalau ngerjain sendiri gitu.
Walaupun pernah juga sih saya artinya kalau kamu bisa ngadain ini, aku akan ngasih reward sendiri apa gitu ya. Akan beda feelnya ketika kita panas-panas di grup gitu. Lihat Pak Nur tulisannya bagus, lihat si ibu ini, ibu Dwi, ibu siapa gitu kan. Ya, ya. Kayaknya oh iya, iya si ibu ini tulisannya bagus. Berarti saya juga mesti latihan lagi gitu. Nah kayak gitu tuh. Dan doa-doanya. Masya Allah. Ya, Gitu tah Ustaz. Demikian. Kayaknya ini juga saya baru kan sempat dulu udah saya sampaikan ya ketika saya mengajukan ini ke ibu kepala sekolah ya gitu. Gimana Bu ini ayo TWSM masih belum sih nggak tahu nih apakah mau dilanjutkan atau tidak gitu. Ternyata dulu kita pengen mengajukan itu karena hasil dari rapot sekolah kemampuan matematik kan yang rendah gitu. Ternyata untuk yang tahun ini kemampuan matematik anak-anak karena yang dihitungnya beda kan ya. Jadi kelas 11 yang baru yang sekarang matematik udah lumayan tapi ternyata ada hal yang lain yang kurang. Jadi otomatis untuk tahun yang baru ini eh, fokus perbaikan di sekolahnya di bidang yang memang dari hasil rapot pendidikan terakhir gitu. ya, Gitu. ya, Jadi memang itu seperti begitu mungkin kira-kira ya, ya. laporannya, laporan perkembangan saya dan sekolah gitu. Ya. Gitu Ustaz. Kita Ayo challenge perlu, lagi. ya Challenge lagi. harus ada challenge. Kita juga perlu Mm-mm. punya satu kesadaran yang utuh ya. Mm-mm. Ya ini kan demi Mm-mm. keberlangsungan tidak hanya kita, Iya. tapi generasi penerus Nah itu bangsa dia. ini. Ya, kita sudah Iya. tahu lah data-data kita itu sangat banyak melimpah, tapi bukannya data itu disikapi dengan fair, dengan objektif, tapi malah Iya. kita bikin data-data itu sesuai selera kita punya. Gitu. Mm-mm. Iya itu dia kadang-kadang kan ada juga yang ini mah cerita-cerita dari teman-teman yang bekerja ya di bidang pendidikan gitu di sekolah-sekolah kan tetap aja walaupun misalnya gini nilai itu harus minimal 80. Waduh, waduh, waduh. Kumaha 80 teh kan nggak bisa gitu, nggak Iya, semua anak seperti itu, nggak betul. bisa seluruh matematik harus 80, 82, 85 gitu. Sementara yang satu mungkin memang yang nilainya 90-nya di IPS gitu kan, matematiknya kurang. Sementara nilai harus bagus supaya nanti teh bisa ke fakultas apa jurusan naon gitu kan, ya kan nggak bisa juga begitu gitu. Artinya kan jadi kita teh nya membodohi diri sendiri ya Nah, membodohi iya, anak-anak juga kan gitu, betul, betul. kasihan. Ya itulah. Kita itu memang apa ya? Ya, kita perlu punya kesadaran apa ya? Kesadaran menerima ya, Iya. kondisi apa adanya. Karena dari situlah kita akan memperbaiki. Ya kadang jadi gini loh, ketika kita misalnya memberikan nilai seadanya plus gitu ya, tambahan nilai kasih sayang, tanda kutip. Bulu sih pelit amat sih nilai pelit amat sama nilai gitu. Ini tuh udah dengan nilai kasih sayang cek saya teh ngasih begini. Mesti gimana lagi gitu. Sementara Ya. padahal kalau ngelihat ngebanding-bandingin dengan yang lain, kayaknya ada yang lebih susah lagi ngasih nilai dibanding dengan saya. Gitu tah anak-anak teh. Aduh, tantangan apalagi di sekolah yang lain juga ada yang ya artinya segini di sekolah saya mungkin artinya masih wajar lah gitu ya. Ada di sekolah yang lain itu saya dengar dari teman bahwa ketika si guru ngasih nilainya kurang kurang memuaskan gitu ya, mungkin memuaskan orang tua, diprotes. Cek saya teh Waduh, kumaha. waduh. Berarti kan gimana gimana guru bisa melakukan tugasnya dengan baik gitu. Hmm. Walaupun mungkin gini, ada teman saya cerita, jadi ada di satu sekolah yang ketika PPDB anak itu dites, mungkin kemampuan minimalnya seperti apa, ada sekolah itu menyediakan eh, surat pernyataan gitu, yang harus ditandatangani orang tua bahwa orang tua akan sepenuhnya menyerahkan anaknya terhadap sekolah. Jadi mau di istilahnya mah mau dikasih pelajaran seperti apa, mau dihukum gimana juga orang tua nggak boleh protes gitu kan. Ada tuh yang ngajalanin gitu.
Oke, kata saya teh, saya coba ngikutin di sekolah saya. Nggak bisa ternyata. Tetap aja. Walaupun mereka nanda tangan di atas materai, Pak, tetap aja. Ada aja yang ya begitulah orang tua. Jadi kita juga terbatas. Jadi eh Otomatis ya. guru tuh jadi nggak ada kayak nggak ada nilainya. Ya, Mah, ya disitulah apa ya, kemerosotan iya. pendidikan kita akhirnya kan. Gitu. Kita mau tegas, jadi bilangnya tega, cina ke Mereka, anak ini kumaha saya teh. Anak dikasih tugas ABCD, orang tuanya yang protes, kan pusing atau kita teh. Jangan naon ke sekolah, jadi kata teh sok atulah di request sendiri di rumah gitu. ya, 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 ya. Jadinya teh, jadinya kita akhirnya kan kepicu jadi pengen apa ya, jadi pengen ngambek kan. Walaupun memang kita ya mesti sadar juga, bapak, ibu itu anak bapak ibu cuman ada dua atau tiga orang yang kita urus, itu kan sekian puluh orang pak gitu. Gitulah, gitulah kira-kira negara kita. Ya, ya. Jadi kadang-kadang kita habis habis waktu untuk ngurusin yang kayak gitulah. Jadi akhirnya anak-anak yang sebenarnya mesti kita lebih perhatikan, yang mungkin harus lebih berlari gitu ya karena nggak cukup pelajaran yang kita berikan, yang masih kehausan gitu dengan ilmu, jadi nggak keperhatiin sama kita. Ya. Malah habis waktu kita yang ngurusin anak yang nggak mau diatur gitu. Tantangan juga. Ya. Ini Gitulah curhat. Gitu Ustaz. ya, ya. Ini ada pertanyaan menarik dari Siapa? Mbak Eka Febrianti. Untuk perkalian bagusnya memang dihafalkan atau ada cara lain, Pak? Mungkin para calon instruktur ada yang mau membahas ini? Untuk perkalian bagusnya memang dihafalkan atau ada cara lain? Oke, Mbak Tira, wih, sambil nyetir nih. Di Semarang apa di Pangkalan Bu nih, Mbak Tira? Semoga lancar ya perjalanannya. Ya, ya ini kita coba sharing ya untuk perkalian. Yang kita ajarkan ini adalah operasi satu digit, baik tambah, kurang, kali, dan bagi. Fokus kita adalah di hasil akhir, di mana hasil akhirnya, Pangkalan Bun, oke. Yang mana hasil akhirnya adalah mencapai kecepatan 30 OPM, operasi per menit. Caranya bagaimana? Itu bebas lah, silahkan. Sekreatif mungkin, senyaman mungkin kan gitu. Nah, tapi kita di klinik Gagap Hitung ini juga sudah menyiapkan perangkat terapinya dari level 1 sampai level 8. Nah, jawaban secara singkatnya, kita memang melatih anak-anak ini dengan hafalan. Memang dengan hafalan. Dihafalkan sampai pada tahap hafal intuitif. Berpikir tanpa berpikir. Melihat angka 1 tambah 1 sama dengan 2. 9 kali 8, 72. Seintuitif itu. Dan yang diintuitifkan itu tidak semuanya. Hanya satu digit saja. Kalau perkalian yang cukup kompleks, bersusun puluhan ratusan, itu sudah tidak relevan lagi untuk TOSM A1 ya. Karena kalau sudah kompleks itu kan bisa aja kita pakai bantuan kalkulator atau apalah. Tapi ada satu tahapan di mana kita melatih mereka untuk bisa punya keterampilan hitung dasar intuitif ya. Tidak mau tidak itu memang harus dilakukan dengan ya hafalan. Gitu ya.
Tidak bisa kita pakai trik-trik jari kayak gini gitu. Karena kita akan dihadapkan pada waktu yang terbatas. Waktu terbatas ini kurang dari 2 detik, itu hidupnya intuisi. Jadi memang harus cepat. Ini tambah ini sekian, ini tambah ini sekian, ini tambah ini sekian, sekian, sekian. Ya gitulah. Jadi begitu. Ada lagi kah? Mungkin kejadian-kejadian di lapangan seperti apa? Ya, sama-sama. Ya ini sekedar sharing ya. Saya nangani pasien gagal Belitung itu dimulai dari diri saya sendiri. Saya penyintas ya ceritanya. Kemudian saya treatment untuk anak saya dari kelas 3 SD. Di kelas 4 dan 5 dia sudah tuntas. Tuntas itu mencapai 30 OPM ya. 30 OPM. Bahkan dia sempat menjadi juara satu lah di sekolahnya itu, anak saya ya. Di kelas 5 dia juara satu, tertinggi satu sekolah. Kemudian ada satu masa di mana dia tidak main lagi, tidak berlatih lagi. Dan belakangan setelah saya tes kembali, itu performanya menurun. Tadinya 45, 50 gitu kan, ini menurun. Bahkan kembali ke settingan awal. Kembali gagap hitung. Nah, ini satu peristiwa yang perlu kita pahami bahwa untuk sampai pada pengetahuan intuitif itu perlu waktu dan latihan yang konsisten. Begitu kita ngajari anak kok sudah hijau, itu jangan didiamkan, tapi perlu dilatih, dihabituasi, di apa namanya? eh dihabituasi ya. Habituasi itu ya dibiasakan. Dibiasakan. Sampai pada tahapan yaitu sudah menjadi pengetahuan intuitif dan itu perlu dites secara berkala. Sebulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Seperti itu. Jadi ini untuk pengetahuan kita ya. Setelah dites, diterapi, hasilnya mencapai kriteria tertentu, ya jangan berhenti. Terus dibiasakan sampai beberapa waktu ke depan. Harapannya lulus SD dia punya keterampilan hitung dasar intuitif yang sudah menetap. Mau dibolak-balik kayak apa, dites di manapun dia akan tetap bisa. Jadi memang treatment kita ini perlu butuh waktu. Dia bukan sesuatu yang instan. Kita memang perlu dedikasi. Tidak bisa instan. Jadi cara-cara instan itu kurang relevan di sini. Meskipun pada tahapan tertentu bisa saja pakai trik-trik, tapi untuk basic kuda-kuda hitung dasar intuitif itu tidak bisa tidak harus berlatih. Kalau salah pencet nggak apa-apa itu ya. Namanya juga salah pencet sekali 2 kali, teruskan saja. It's okay. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan teman-teman sebelum kita tutup acara kita pada malam hari ini. Jadi teman-teman masih silahkan diperbolehkan untuk bertanya jawab ya di grup yang kita sudah dedikasikan untuk apa namanya eh, hitung dasar intuitif kan Filenya boleh dulu sih share. ya. File yang tadi dikirim, apakah boleh saya share? Oh ya ya ya, ya. Silakan silakan, tidak ada Oke, masalah. Teman-teman mau share boleh saja, silakan. siap. Jazakallah khair. Sama-sama Teh Lucy.
Bu Afidatin mau menyampaikan sesuatu, ini beliau termasuk yang konsisten ya, mengajak murid-muridnya untuk bermain TSMO. Ya, Ustadz. Oke, monggo. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengalaman saya selama saya menerapkan TOSM, untuk terutama di minggu-minggu terakhir ini, saya mengajak anak-anak untuk main TOSM karena mereka nilainya kurang dari KKM gitu. Mereka minta remedi dan saya berikan remedi itu TOSM. Weh, mantap. Ternyata Bagus. ya Ternyata gimana? dengan main TOSM itu mereka itu secara otomatis eh, awalnya mau mengejar nilai, tapi lama-lama di tengah-tengah mereka main itu asik seperti itu. Terus malah ada yang bilang, Bu, ternyata kok main ini bikin saya jadi pinter ya, Bu. Ya, Ya iya, betul. memang pinter, makanya diolahraga. Ya. Keren. Kok tiba-tiba mati suaranya, Bu? Kepencet kah? Oh iya, kepencet, maaf. Maaf ini kepencet. Iya, itu Terus. pengalaman saya. Iya. Kalau untuk saya pribadi, hmm, alhamdulillah, ya walaupun kadang lupa beberapa hari, ini kemarin-kemarin sudah agak rutin. Jadi saya merasa setelah saya main TOSM itu, apa ya, saya jadi tidak seperti dulu gitu. Apa-apa, kalau ada apa-apa suka panik gitu. Sekarang sudah agak tenang, nggak Tenang, seperti weh. dulu. Ya, Otaknya sudah bugar ini berarti. ya mungkin seperti itu, Ustadz. Ya, Iya. alhamdulillah. Tapi saya bisa mengajak murid-murid saya, tapi saya susah ngajak anak-anak. Ini Iya. muridnya Ya, apa SMP? SMP gimana? apa? SMA, Muridnya? SMK, SMK. SMK. Oh, berarti sama dengan saya ya? Selevel Iya, gitu. Aja di SMA, Bu. mm-mm. Di SMK 10 Semarang. Oh iya, oke, alhamdulillah. Ya. Mm, Saya lucu, Iya, mm-mm. murid di kelas Yang saya itu, kalau ada jadi kesulitan saya apa-apa. ngajak anak-anak saya karena Mhm. anak-anak ketemunya kalau pas liburan saja di rumah. Mereka di Hmm. pesantren. Tapi kalau di rumah, ayo, yuk, yuk, ayo kakak adik main PSM. Nanti, nanti, nanti. Kadang mau cuma sebentar, satu proses saja, udah aku capek gitu. Ya itu Itu saja yang sih anak-anak Ustadz, di sekolah? pengalaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Waalaikumsalam. gimana? Iya, tadi mau menanyakan itu inisiatif ibu aja atau juga itu dilaksanakan oleh semua murid bu di sekolah? Eh, Dilakukan. itu cuma yang saya ajar saja. Oh Ya, iya. hanya sebatas Ibu yang saya ngajar ajar apa? saja. Ya, karena saya belum berhasil meraih teman-teman. Gimana? Ibu mengajar matematik di sekolah. Kok nggak ada suaranya? Ngajar matematik bu. Ya, ya saya ngajar matematika. Oh iya iya. Oke sip. Makasih bu. Ya, jadi gitu Teh Lucy. Jadi ini hitung dasar ini kan ya namanya aja dasar ya. Dia kebutuhan dasar untuk semua siswa. Setiap siswa itu pasti punya kesadaran bahwa keterampilan hitung dasar intuitif itu menjadi senjata yang tidak boleh ditinggalkan di level manapun, karena mau di SD, SMP, SMA, kuliah, matematika dasar, hitungan dasar, operasi dasar itu ya pasti akan ketemu gitu. Dan mestinya memang tidak ada toleransi untuk tidak menguasainya.
Nah, seperti saya, ini pengalaman ya. Saya mau tunjukkan ke teman-teman. Sudah kelihatan ya? Ya ada. Nah, SMK. Nah, ini yang SMK 10 ini murid-muridnya Ibu Afidatin semua nih. Ini murid-murid di kelasnya beliau nih. Jadi tidak harus kita eh, satu sekolah gitu ya. Nah, ini ada yang hitam nih, Bu. Ini kasihan ini. Ini hitamnya, kalau hitam ini kan gagap hitung berat nih. Dia perlu satu sentuhan khusus sih. Kalau yang kuning-kuning ini, insya Allah bentar lagi udah hijau lah. Tapi sampai hitam, ini sebaiknya perlu intervensi. Karena ini kan operasi tambah nih. Di operasi tambah kok sedemikian lama, ya ini perlu sentuhan lah. Nah, ini menarik. Ini juga ada Koeredai. Nah, lumayan banyak nih yang terjaring nih. Ada 105 murid setidaknya. Bu Afidatin apa namanya, membimbing murid-muridnya, dan ini insya Allah akan terus dipakai, Bu. Ini jadi amal jariah panjenengan. Karena kan ini memberikan bekal satu instrumen yang bisa mengantarkan dia pada eh, pencerahan pembelajaran. Nah, ini pengalaman saya di kampus. Saya ngajar di kampus UIN ya. Mata kuliah tasawuf, tasawuf, akhlak tasawuf, sama ada manajemen sumber daya manusia. Nah, ini saya agak ketat ini. Karena mereka itu dalam pengawasan saya kasih target mereka agar ya setidaknya mencapai 30 OPM lah. Ini kita lihat nih. Ini kan sudah banyak yang di atas 30. Nah, ini tidak tidak serta-merta ini bertahap memang. Dan mereka mau saya aja untuk maju gitu. Makanya alhamdulillah mereka sangat bersyukur sekali. Ini ya. Ini kita lihat, kalau kita sebagai guru punya sedikit saja empati pada anak-anak itu, insya Allah kita akan bisa bertahan untuk membimbing mereka sampai pada tahapan tertentu. Ini masih ada sedikit lah ini ya. Tapi kan kalau kita lihat dari rata-ratanya udah banyak yang melampaui. Itulah gitu ya. Jadi, jadi nanti teman-teman bisa memulai dari lingkungan terkecilnya. Dari dirinya sendiri, ngajak anak tetangganya atau anaknya sendiri atau anak muridnya gitu kan. Jangan menunggu, wah nantilah kalau sudah mencapai pada tahapan tertentu. Tidak perlu seperti itu. Ada lagi yang ingin disampaikan teman-teman sebelum kita tutup? Oke. Baik, jika tidak ada, mungkin kita cukupkan dulu sampai di